Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan dan saya akan membahas menjelang pertandingan yang seru, ini big match yang ada di Liga Premier Inggris yang akan dimainkan pada dini hari nanti, ini pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat, mempertemukan antara The Blues Chelsea melawan The Citizens Manchester City. Ini pertandingan yang tidak boleh dilewatkan, khususnya bagi para pendukung fanatik baik Chelsea maupun Manchester City. Dua-duanya mengharapkan kemenangan, harus meraih 3 poin. Apalagi Chelsea bermain di kandang akhir-akhir ini kan sedang kena turbulensi, dan sulit untuk bisa mendekati masuk ke zona Champions. Chelsea itu ada di peringkat ke-10 klasemen sementara, baru nilai 25. Kalau kita lihat dengan peringkat keempat saja di zona Champions yang sekarang ditempati oleh Manchester United, selisih poin mereka itu terpaut jauh 10 poin. Manchester United 35, Chelsea dengan 25. Apalagi kalau kita lihat dengan peringkat pertama yang dihuni oleh tim sesama London, The Gunners Arsenal, yang sementara dingin di puncak klasemen, itu 19 poin. Terpaut sangat jauh. Dan Chelsea saya pikir sudah hilang kesempatan untuk bisa menjadi juara pada musim ini. Kecuali berharap masuk ke zona Champions. Itu pun harus lewat perjuangan berat. Karena untuk masuk ke sana slotnya yang ada itu mungkin saja hanya tinggal satu di peringkat keempat. Yang diperebutkan ada MU, ada Newcastle di sana karena posisi MU dan Newcastle sama 35 poin. Bahkan dengan City yang ada di peringkat kedua hanya terpaut 1 poin. Itulah ketatnya pertarungan di peringkat kedua, 3, dan 4. Kemudian dengan Tottenham Hotspur yang ada di peringkat kelima. Spurs pada dini hari tadi memenangkan pertandingan. Mereka bisa mencetak 4 gol ke gawang Crystal Palace dan membuat mereka sekarang 33 poin. Agak menekan MU. Namun jangan lupa karena di bawah mereka juga ada Liverpool yang memiliki 28 poin. Sama seperti Fulham dengan 28 poin. Baru itu ada di bawah ada Brighton, di bawah itu ada Brentford dan ada Chelsea. Jadi memang perjuangan berat yang harus dilakukan Chelsea. Nah, Chelsea akan menjamu City. Ini kan berat kalau bisa dilihat. Tahun lalu akhir tahun lalu November itu mereka berdua ketemu juga di putaran ketiga kalau nggak salah di Piala Liga dan City mengalahkan Chelsea di Etihad dengan 2-0. Kedua tim ini juga akan ketemu pada hari Minggu nanti. Jadi kalau pada pagi nanti mereka akan jumpa di IPL, kemudian pada hari Minggu itu di putaran ketiga Piala FA, mereka juga berjumpa. Sayang sekali memang bahwa undian sudah mempertemukan antara City dan Chelsea. Lagi-lagi pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Etihad, markasnya City. Jadi City 2 kali diuntungkan di Piala Liga, mereka sudah menang, dan di Piala FA mereka semua bermain di kandang. Bahaya bagi pasukan Graham Potter ini. Potter dalam tekanan saat ini. Karena kalau bisa melihat mereka mengalami hal yang tidak baik. Terutama pada pertandingan terakhir. Bagaimana mereka itu ditahan imbang oleh Forest dengan 1-1. Sama juga seperti City. Dengan Pep mendapatkan tekanan. Karena selisihnya hanya sudah 8 poin saat ini dengan Arsenal. Jadi Pep harus bisa menang ketika datang ke Stamford Bridge. Tidak ada jalan lain. Bagi Arsenal, mereka menunggu pertandingan ini. Tentunya mereka berharap City tergelincir, Chelsea yang menang. Itu yang diharapkan oleh kubu Arsenal. Sehingga posisi mereka tetap aman. Ada di posisi atas dengan terpaut 8 poin. Namun bagi Pep, mereka harus bisa menang 3 poin agar mereka bisa merapat lagi. Bisa menekan posisi dari Arsenal dengan tinggal 5 poin. Kalau mereka mendapatkan 3 poin di Stamford Bridge. Ini laga menegangkan. Tapi juga sekaligus tekanan saya pikir ada pada tuan rumah. Karena yang datang kan City. Sementara performa dari Chelsea sedang kurang bagus. Apalagi saat ini menghadapi City ini, mereka tidak akan bermain. Ada beberapa pemain yang masih dihantui cedera. Yang kemungkinan besar tidak akan bermain. Ben Chilwell, Reece James, Loftus-Cheek juga sudah tidak ada. Dan sudah lama dengan N'Golo Kante juga sudah tidak bermain karena cedera. Dan Wesley Fofana juga ikut cedera. Jadi ini akan mengganggu bagi keseimbangan tim Chelsea. Pasti kalau bisa dilihat
mereka hanya akan berharap pada pertandingan yang starting 11 yang bermain terakhir melawan Forest. Dan Potter masih punya Kepa di bawah Mister Firmino. Walaupun sekarang sudah ada Mendy sudah masuk lagi, ya sudah mungkin ada di bangku cadangan. Tapi mungkin saja dia akan memainkan Kepa di sini. Nah, starting 11 ini sudah bisa ditebak menurut saya ya. Ditebak di sini dengan mungkin Azpilicueta di kanan, di kiri masih ada Cucurella, di tengah ada Koulibaly. Walaupun masih ada Chalobah tapi mereka masih punya Koulibaly dan Thiago Silva. Saya pikir ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi Chelsea. Di tengah ada Kovacic yang masih bisa diandalkan, ada Jorginho di sana dan mungkin saja Mason Mount yang bisa ditampilkan oleh Graham Potter. Di depan Kai Havertz mungkin akan bisa memainkan false nine di depan dengan Raheem Sterling yang akan masuk dari sisi flank bersama dengan Christian Pulisic. Saya kira inilah starting 11 gambaran yang akan bisa dimainkan oleh Potter. Memang juga ada Hakim Ziyech yang bisa ditampilkan. Bahkan kalau pakai dengan nomor 9 masih ada Auba yang akan ditaruh di sana. Kalau di tengah masih bisa berubah. Ya, karena mereka masih punya Conor Gallagher yang juga bisa ditempatkan di sana. Tapi saya pikir dengan apa yang saya sebut tadi mereka lah yang mungkin akan bermain menghadapi Manchester City. Bagi Pep ya, City datang ke Stamford Bridge. Ya, mereka akan bermain juga dengan perkiraan yang hampir sama ketika mereka dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Everton. Ya, ini juga hal yang tidak begitu bagus karena dalam 3 pertandingan terakhir City 1 kali menang dan 2 kali imbang. Jadi ini membuat mereka dalam tekanan juga. Makanya Pep harus bisa mendapatkan 3 poin. Kalau sampai gagal akan semakin sulit mereka untuk bisa bersaing dengan Arsenal. Nah, dari starting 11 yang ada pasti Ederson Moraes akan bermain di bawah Mistar. Udah pasti itu. Tinggal di kanan apakah Kyle Walker atau Cancelo. Katakan Cancelo yang ada di sini. Ya. Kemudian dari sisi kiri itu Nathan Ake yang bisa bergerak. Kalau ada perubahan pun bisa Cancelo ke kiri dan Walker di kanan. Tapi kalau Cancelo lebih dulu dimainkan, kemudian Nathan Ake akan bergeser ke kiri. 2 bek tengah ini akan ditampilkan adalah Akanji dan Stones. Ya. Kemana Ruben Dias? Ruben Dias lagi masih cedera, ya masih hamstringnya masih. Nah, juga masih diragukan adalah Aymeric Laporte. Kita tidak tahu bagaimana kondisi dia, tapi masih diragukan. Kalaupun ada, mungkin akan ada di bangku cadangan. Nah, posisi tengah ini akan dimainkan Stones dan Akanji. Di tengah, opsi yang akan dipilih oleh Pep, Rodri, Kevin De Bruyne, dan Bernardo Silva. Bisa saja ini yang terjadi, walaupun mereka punya Ilkay Gundogan, tapi Silva yang bisa. Gundogan mungkin bisa main dari babak kedua. Atau kalau Silva main dari babak kedua, Gundogan yang main. Kan opsinya banyak bagi Pep. Ya. Di depan, ya, kita tahu bersama pasti Erling Haaland. Ini adalah Haaland dan dia sedang mengincar gol ke-22. Bahkan mungkin dia bisa mencetak 2 gol. Ini luar biasa tercatat dalam sejarah ketika dia datang ke London untuk bisa mencetak 2 gol. Karena terakhir kan dia ketemu dengan klub London itu West Ham United, dia juga membuat 2 gol. Jadi pemain yang luar biasa yang saya pikir tidak ada lagi yang bisa menggeser dia sebagai top skor di Liga Premier Inggris. Walaupun pada dini hari Harry Kane membuat 2 gol ke gawang Crystal Palace dan membuat Harry Kane itu ada di posisi kedua dengan 15 gol. Masih terpaut 6 gol dan saya rasa Haaland yang akan terus berlari dengan kencang sebagai pencetak gol terbanyak di IPL. Dia akan menjadi hantu yang menakutkan di kotak penalti dan pasti akan bertarung dengan Koulibaly di sana dan juga dengan Thiago Silva di kubu Chelsea. Nah, selain Haaland di depan, ada pilihan lain mungkin Mahrez yang akan ditampilkan dan Jack Grealish. Karena ada 2 anak muda juga yang opsinya bisa ada Phil Foden dan kembalinya Julian Alvarez. Kalau bisa dilihat Alvarez ini akan main di babak kedua. Sulit akan main di babak pertama walaupun Alvarez tampil bagus di Piala Dunia bersama dengan Argentina yang menjadi juara dunia, tapi sulit untuk bisa menggeser Erling Haaland. Nah, tapi bisa saja kalau Pep bermain misalnya dengan 4-4-2 langsung memainkan 2 striker, ya Haaland dan Julian Alvarez yang akan ditampilkan di sana. Ya, tapi kalau memilih saya pikir Haaland dulu yang akan dimainkan, didampingi dengan 2 pemain yang sangat kuat di sisi flank, Grealish dan Mahrez yang akan ada di sana. Jadi itulah starting 11 yang saya lihat bagi City, karena pertarungan di tengah ini akan sangat menarik, sangat seru antara kedua tim.
ya, dengan pemain-pemain yang kuat dalam hal memegang bola, dan pasti City akan berusaha untuk menguasai ball position. Itu sudah pasti. Dengan Chelsea akan lebih sedikit menunggu untuk melakukan counter attack. Tapi City juga harus berhati-hati karena Kai Havertz, Pulisic, ya, Sterling, mantan pemain City yang sekarang sudah berlabuh di Chelsea, inilah berbahaya juga di samping Mason Mount tentunya. Jadi ada 4 pilar utama dari Potter ini yang bisa mengganggu pertahanan bagi City. Kita akan lihat nantinya apakah City mampu memenangkan pertandingan ini atau mereka justru tumbang di Stamford Bridge. Ya. Karena bagi City, mereka akan mengalami beberapa pertandingan ke depan yang sangat sulit juga. Setelah Chelsea, mereka harus bisa bersiap menghadapi Chelsea juga, ya, pada pertandingan yang saya bilang tadi di Piala FA pada akhir pekan ini. Kemudian mereka akan melakoni laga tunda juga menghadapi Tottenham Hotspur, dan sebelumnya mereka akan terlibat dalam duel Derby Manchester pada tanggal 14 Januari yang akan datang untuk menghadapi Manchester United di Old Trafford. Jadi ini laga-laga yang berat yang harus dilewati oleh Manchester City. Sementara bagi Chelsea, ya, mereka mungkin setelah ini ada Piala FA lagi yang saya bilang tadi, kemudian mereka harus konsentrasi menghadapi Liverpool di Anfield karena mereka harus ke Anfield. Ini juga berbahaya. Kalau sampai tumbang melawan City, sulit bagi Chelsea untuk bisa masuk di 4 besar. Saya pikir berat. Memang masih panjang, masih sampai bulan Mei, tapi kekalahan dari City nantinya ini akan lebih membuat mereka sangat dalam posisi yang terjepit sekali, ya. Sulit untuk bisa bersaing, apalagi kalau mereka misalnya tumbang lagi di Anfield. Habis sudah bagi Graham Potter untuk bisa melihat satu kans mereka, satu slot untuk bisa masuk di zona Champions. Namun sebelum ke sana, Chelsea harus berkonsentrasi untuk bisa memenangkan laga ini agar mereka bisa hidup lagi. Mereka bisa menyamakan posisi mereka dengan Fulham dan juga dengan Liverpool dengan 28 poin kalau mereka mendapatkan 3 poin di kandang mereka. Namun memang tidak mudah, saya sudah katakan. Karena City juga mengincar pasti akan habis-habisan untuk bisa meraih 3 poin. Karena hanya dengan 3 poin akan menghidupkan juga mereka punya peluang untuk bisa hanya selisih dengan 5 poin. Akan sangat jauh kalau mereka sudah sampai di atas 8 poin misalnya. Kalau mereka gagal memenangkan pertandingan ini, akan memberikan kesempatan bagi Arsenal. Nah, kalau bisa lihat dari pertandingan sekarang, City punya keunggulan, ya, mereka 25 kali tandang, hanya 1 kali kalah tandang loh. Ini bagus City. 18 kali menang dan ada 6 kali imbang. Satu-satunya kekalahan tandang mereka melawan Liverpool di Anfield, ya, pada November yang lalu ketika mereka tumbang. Tapi sementara juga Chelsea bagus bermain di kandang. 11 kandang terakhir Chelsea oke. Hanya 1 kali kalah melawan Arsenal. Sisanya mereka ada 6 kali menang dan 4 kali imbang. Jadi ini dua-duanya bagus. Satu bagus dalam hal tandang, City, dan satu bagus juga dalam hal kandang, Chelsea. Kita akan lihat nantinya pertarungan mereka, siapa yang akan memenangkan laga seru, big match pada dini hari nanti. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.